Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Wow, haleluya, haleluya. Nah, saudara masih dalam serial soal keuangan ya. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yaitu bangkit. Haleluya ya. Beberapa saudara mungkin berpikir apa hubungannya keuangan dengan bangkit gitu ya saudara. Nah saudara mungkin bagi saudara yang mengalami secara kehidupan keuangan saudara baik-baik saja, bahkan lagi cenderung menaik ke atas, saudara nggak akan mengenal kata bangkit. Tapi bagi beberapa orang yang hari-hari ini sedang diizinkan, mereka sedang mengalami masa-masa dalam pergumulan, dalam proses, bahkan bukan hanya saudara terkasih dalam Tuhan, ya nggak punya lagi, tapi bahkan sampai minus saudara, ya ini adalah sebuah pergumulan berat dalam mereka kembali harus memiliki keuangan yang baik dalam kehidupan mereka. Nah beberapa orang kalau nggak kuat, ya dalam Tuhan juga mentalnya nggak kuat, mungkin akan memilih ya jalan bypass, mungkin bisa stres, depresi, ya mental illness, bahkan beberapa mungkin bisa bunuh diri. Tapi apakah itu jalan keluar yang Alkitab ajarkan? Wow, tentu saja tidak, saudara terkasih dalam Tuhan, ya sebab Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita bisa melewati masa-masa sekalipun kita sedang terpuruk dalam jurang yang paling dalam kehidupan finansial kita sekalipun. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Hal yang pertama yang Alkitab ajarkan buat setiap kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan begini saudara. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Saudara akan menemukan ya cerita lengkapnya kalau saudara baca di Injil Yohanes ini. Dari pasal yang ke-5 ini ayat yang pertama sampai ke-8. Tadi sampai ke-18. Tadi kita baca ayat yang ke-8 saja. Nah, di sini menceritakan bahwa ada seorang lumpuh yang sakit sudah 38 tahun lamanya, ya, berbaring di sebelah kolam Bethesda dekat pintu gerbang domba. Dan saudara tahu ketika Yesus melihat orang ini, Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini sebetulnya sama halnya dengan mungkin masalah yang sedang saudara alami hari-hari ini, yang mungkin saudara sedang mengalami keterpurukan yang tadi kita katakan, ya. Sudah berapa lama Anda terpuruk di situ? Sudah berapa lama seperti orang lumpuh berbaring di situ, ya? Nah, saudara, apakah saudara sudah sampai titik putus asa? Saya percaya mungkin orang yang sakit ini pun sudah mencapai titik putus asa, bahkan dia frustasi. Seperti mungkin saudara hari ini frustasi, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, ya kegagalan, ya kan? Nah, saudara bahkan saudara sedang menghadapi kondisi di mana nggak ngerti lagi mengelola keuangan yang lebih besar pasak daripada tiangnya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hal seperti ini pertanyaannya, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus-menerus meratapi nasib? Ya, kapan kita bisa kembali seperti dulu dengan kita cuma bermimpi, dan bermimpi? Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar hari ini bahwa Yesus bertanya kepada orang yang sakit tersebut sama kepada saudara, maukah engkau sembuh? Haleluya. Dan Yesus pun mengatakan hal yang sama kepada orang tersebut, dikatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan, bangkitlah. Haleluya. Jadi hal yang pertama di tengah-tengah masa keterpurukan dalam keadaan hidup saudara, khusus secara ekonomi finansial, saudara ada satu kata kunci yang saudara harus pegang dan saudara harus lakukan dengan iman, yaitu saudara harus bangkit. Haleluya. Ya, minimal saudara harus percaya dulu bahwa saudara berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Saudara mau bangkit dulu dari keputusasaan saudara, bangkit dulu dari segala stres dan frustasi saudara. Ya, gimana caranya? Bangkit dulu, yang penting saudara terkasih dalam Tuhan. Baru hal yang kedua, kalau kita belajar, ya, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 dikatakan,
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hal yang kedua, kita harus tahu setelah kita bangkit dari keterpurukan kita harus tahu bahwa masa depan itu masih ada. Masa depan itu menanti. Jadi apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini itu belum akhir segalanya, ya. Kalau kita sedang menulis sebuah surat, itu mungkin baru koma, saudara, belum titik, saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa masih ada harapan dalam hidup saudara dan masih ada hari depan buat hidup saudara. Dan hal seperti ini akan menolong saudara, bukan saudara cuma bangkit, tapi saudara punya pengharapan yang baru dan saudara bisa menang kembali dalam kehidupan saudara dari keterpurukan tersebut. Haleluya. Dan hal yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, setelah saudara punya pengharapan tentunya hal yang ketiga, mari kita lihat sama-sama Hagai pasal yang kedua ayat yang keempat, dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Hal yang ketiga, kita harus bisa menguatkan hati kita, Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bukan cuma bangkit dan saudara percaya saudara masih punya masa depan, tapi saudara juga harus menguatkan iman saudara, menguatkan hati saudara. Kenapa saudara harus menguatkan hati saudara? Karena saudara harus berjuang, melupakan masa lalu, melupakan kegagalan yang terjadi dalam hidup sebelumnya, trauma-trauma, lain sebagainya, hinaan-hinaan. Saudara harus berani menguatkan hati saudara tersebut. Sebab saya percaya waktu mulai melangkah, kalau kita gak kuat hati kita, pasti kita juga akan down. Karena begitu banyak orang juga yang akan mencercah kita atau ngomongin kita dari belakang. Haleluya. Baru yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Cara yang keempat, saudara bangkit dari keterpurukan, gak ada lain lagi. Saudara yang keempat adalah harus kembali bekerja. Haleluya. Apapun yang Tuhan bukakan terlebih dahulu, apapun yang Tuhan percayakan, mari ambil itu sebagai kesempatan untuk saudara bisa dibawa Tuhan untuk dipulihkan lebih lagi. Jadi kata kuncinya bekerja kembali. Jangan baru-baru saudara mau bangkit, saudara sudah pilih-pilih pekerjaan. Ini mau, itu gak mau, ini cocok, itu gak cocok. Saudara semua kalau dibukakan ambil. Sebab saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kuncinya kita mengasihi Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita waktu kita memulai bekerja kembali dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya cepat atau lambat pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Saudara akan bisa bangkit dari keterpurukan hidup saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Katakan sama-sama semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak hamba berdoa setiap kami pendengar program ini. Kalau kami ada yang sedang dalam kondisi kami sedang mengalami keterpurukan. Khususnya secara bisnis, usaha atau apapun juga yang kau percayakan dalam hidup kami. Tuhan engkau tolong kami untuk kami berani berkata. Untuk kami ambil keputusan untuk kami mau bangkit. Dan kami menguatkan hati kami. Kami percaya kami berjalan dengan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percayakan kami mau ambil kesempatan itu. Sebagai batu lompatan. Pemulihan demi pemulihan akan dinyatakan. Untuk kami semakin mengenal Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Dan kami percaya apa yang kau berikan nanti akan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami. Dalam nama Yesus kami menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Amin.